Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 5, tema 1, subtema 2, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, kembangkan kalimat di bawah ini agar menjadi paragraf yang bagus. Kalimatnya, aku bersepeda berkeliling desa. Jawabannya, aku bersepeda berkeliling desa. Di sana, pemandangannya indah dan udaranya sejuk. Saya dan teman-teman sangat senang bersepeda di sini. Nomor 2, apa akibatnya kalau jarang berolahraga? Jawabannya adalah, badan akan cepat terasa pegal dan kaku. Nomor 3, tuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Jawabannya adalah, permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Nomor 4, sebutkan tulang pada kaki manusia. Jawabannya adalah, tulang pada kaki manusia yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nomor 5, coba sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Jawabannya adalah, bermain sepak bola, memasak, menyetrika, bersepeda, bermain layang-layang, dan lain-lain. Nomor 6, amati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut. Pulau manakah yang paling padat dan paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sementara, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua Barat. Tujuh, sebutkan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jawabannya adalah, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Nomor 8, apa saja kenampakan alam yang dimiliki oleh Indonesia? Jawabannya adalah, kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nomor 9, apa perbedaan antara iklim dengan cuaca? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama.
Sementara cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nomor 10. Sebutkan SDA atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jawabannya adalah berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Nomor 11. Manfaat bersepeda adalah Jawabannya adalah manfaat bersepeda antara lain, yang pertama dapat menurunkan berat badan, yang kedua bisa membakar kalori dalam tubuh, yang ketiga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes, yang keempat mengurangi stres. Nomor 12. Kenapa orang yang duduk diam dalam waktu yang lama lebih cepat merasa capek? Jawabannya adalah karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nomor 13. Sebutkan tulang pada lengan manusia. Jawabannya adalah tulang pada lengan manusia terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Nomor 14. Bagaimana membuat cover yang baik? Jelaskan. Jawabannya adalah, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nomor 15. Sebutkan unsur-unsur dalam sebuah cover. Jawabannya adalah, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Selanjutnya, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Tuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Jawabannya adalah, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Nomor 17. Sebutkan mana saja yang meliputi kawasan Indonesia bagian Barat. Jawabannya adalah, meliputi kawasan Indonesia bagian Barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nomor 18. Sebutkan fungsi otot pada manusia. Jawabannya adalah, fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain.
19. Sebutkan dan jelaskan macam-macam otot pada manusia. Jawabannya adalah macam-macam otot pada manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena ada persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Nomor 20, sebutkan macam-macam gerak otot. Jawabannya adalah macam-macam gerak otot, yaitu yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir adalah gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut.